Solusi kita Dr. Aka Gani. Belum ada pahlawan lagi. Kita mencoba akan mengusulkan ketiga dari kesultanan lagi, yaitu pahlawan perempuan. Karena belum ada pahlawan perempuan, kita akan coba mendukung mengusulan dari kesultanan, yaitu Ratu Sinuhun. Nah, beliau ini adalah yang istri dari Raja Palembang sebelum Sultan Abdurrahman, yang mengkodifikasi hukum Palembang yang terpakai sampai zaman Belanda, sampai kita merdeka. Bahkan konon katanya di Uluan itu masih tetap diakui dan dipakai di marga-marga dan di pesira-pesira seperti itu. Nah, artinya kita ada pahlawan perempuan yang jauh lebih unggul, lebih dulu dari R.A. Kartini. Bukan mau sombong gitu, tapi kita sendiri tidak mengangkatnya sebagai tokoh perempuan dari Palembang atau Sumatera Selatan, yang notabene juga dari Kesultanan Palembang Darussalam. Mohon itu saja. Jadi sultan-sultan kita ini mulai dari Sultan Abdurrahman sampai ke SMB 3 Prabu-Diraja itu dinobatkan kembali, itu berjarak kurang lebih hampir 200 tahun jaraknya. Nah, kemudian dari SMB 3 ke SMB 4 ini terus berjalan. Ya, kita tidak tahu. Yang penting kita mohon dukungan bahwa ini kita berkomitmen menjaga adat dan budaya kita sebagai wong Palembang. Ya, kalau tidak ada tokoh yang merekatkan ini, maka adat kita akan tergerus. Kita sudah adobe masih tergerus, apalagi dak hati. Ya, jadi zaman ini kita kalah dengan zaman teknologi, zaman dengan anak muda, gempuran budaya asing dan lain sebagainya, maka kita perlu. Sebab ada kata sejarah menyatakan, tak kenal maka tak sayang. Iya, tak sayang maka tak cinta. Jadi tak kenal sejarahnya, maka tak sayang dengan daerahnya. Tak cinta dengan daerahnya, dia tak tahu siapa tokohnya, siapa pahlawannya, siapa orang yang harus dihormati, termasuk sejarah alim ulama kota Palembang. Kemarin baru kita haul di tempat NU ya, di Malik Tajuddin. Kalau dilihat di silsilah di foto-foto itu sudah ada 110 ulama-ulama Palembang terdahulu. Subhanallah, saya lihat. Ini tidak pernah terekspos, Ustaz Nurdin ya. Ustaz Nurdin hadir pada waktu saya lihat. Kita lah yang harus mengeksposnya melalui lembaga kesultanan, juga melalui lembaga keagamaan. Karena alim ulama dengan sultan itu memang selalu bergandeng tangan. Karena dinobatkan berdasarkan yang mulia SMB 2, beliau ini alim ulama dan umaro. Dia juga ulama, dia juga umaro sebagai pemimpin negara pada waktu itu. Jadi tidak ada halangan seorang alim ulama untuk memimpin negara. Malah bagus sebenarnya. Tapi setidaknya kalaupun tidak bisa menjadi umara, ya menjadi ulama saja nggak apa-apa. Karena semuanya betulnya memimpin umat, memimpin warga, memimpin masyarakat dengan berbagai cara. Yang ulama dengan umahnya, pengikutnya atau majelis taklim dan sebagainya. Yang kesultanan melalui para masyarakatnya dan sebagainya. Dan satu lagi, kita adalah mitra pemerintah, bukan pesaing dari pemerintah. Orang agak alergi dengan kesultanan ini. Wah, ini pesaing nih. Kalau pesaing, Mas Hernu tidak akan datang ke sini. Iya, Mas Hernu ini dari PKB misalnya. Nanti dia mencalon di DPR RI. Kalau terpilih, kita punya dulur kita yang di DPR RI. Ada dedek saya lihat pakai baju Golkar. Ini juga kan, artinya mitra kita, dulur kita. Kalau beliau jadi anggota DPR, ada keluarga besar kita yang jadi. Nanti juga ada Ahmad Mas Idham dari MPD misalnya, Mas Edi ya. Bisa. Jadi siapapun yang bergabung di Kesultanan Palembang Darussalam ini adalah dulur-dulur kita yang perlu kita support tanpa terkecuali. Semakin banyak orang Palembang yang bernuansa mewarnai kota Palembang, maka itu makin baik. Sampai di sini saja dulu manakibnya, artinya saya ingin mengenalkan loh, inilah Sultan-Sultan Palembang. Kalau nanti bisa dibaca lagi tahun-tahunnya, dimulai dari 3 Maret 1666 sampai dengan sekarang. Kalau SMB 2 itu 1821. Dia dibuang ke Ternate. Tanggal 4 Maret. Kalau tanggal Hijriahnya. Kalau tanggal Masehinya tanggal 3 Juli ya sebenarnya. Juli ya. Iya, Juli. Jadi kalau kita mau memperingati 4 Maret 4 Syawal itu hari bersedih kita sebenarnya. Di mana Sultan dibuang saat kita lagi merayakan 4 hari Lebaran. Lebaran keempat Sultan kita ditangkap, dibuang. Ngapa tidak melawan? Ada pertanyaan itu. Ada Sultan kita tidak melawan. Pertimbangannya banyak. Kalau berontak pada saat itu, mungkin kita sudah akan dilulatahkan. Cirinya kalau Belanda kalau melawan dihabiskan. Kalau tidak melawan,
aman. Nah dia berpikirnya ke sana, sudahlah daripada hancur galau anak cucu segala macam, biarlah dia yang ngalah. Terbukti karena beliau ini orang hebat, di Ternate pun diangkat menjadi penasihat Sultan di Ternate. Karena keilmuan, kalau orang berilmu itu di mana ditempatkan, tidak masalah, sekalipun harus di tengah hutan. Jadi beliau di Ternate juga diangkat menjadi seorang ulama dari Kesultanan Ternate, dan bahkan diberi tempat khusus. Nah, yang di peta itu Bapak Ibu, yang peta ini adalah kampung Sultan di Ternate. Jadi ada namanya Kampung Palembang. Kampung Palembang, inilah tempat Sultan. Satu lokasi penuh diberi oleh Sultan Ternate. Itu saja gambaran singkatnya. Kita akan lebih banyak akan berbicara tentang ini karena waktu makin sempit. Mudah-mudahan manakib singkat ini memberikan pencerahan bagi kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Masjid Hamurni. Iya, dia itu dimasuk cek. Masjid Hamurni. Kami aturkan selamat datang kepada Bapak Ed Hamurni dari Golkar. Ya, demikian tadi silsilah Kesultanan Palembang Darussalam yang telah disampaikan oleh Kemas Ari, Budayawan Uwin Raden Fatah Palembang, Kemas Ari Panji. Memang beliau pakarnya untuk tentang budaya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, selanjutnya mari kita dengarkan seksama kata sambutan yang mulia. Kami ucapkan selamat datang Ustadz Amak dan Habib Nopal Sahab yang telah hadir di Istana Adat Sultanan Palembang Darussalam. Ahlan wa salam Ustaz Amak. Baik, kami lanjutkan acara selanjutnya, yaitu sambutan Yang Mulia Sultan Mahmud Badaruddin IV, Sultan Pawas Diraja. Kepada Yang Mulia Sultan Pawas Diraja, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua yang telah datang ke sini, yang sudah kita sebutkan tadi. Ada di sini ada Mas Hernu, ada Habib Alwi, ada Ustadz Nurdin, Habib Ahmad, ada mertua kami Haji Nasir, Mas Agus Muhammad Nasir, ada Abah Masud, ada Mas Idham, ada dari Global Ikhwan, ada khusus ini ada Dato' Franz datang dari Malaysia,
biar semua orang di sini dari BZP, Iskandar, ada Cak Roni, ada mungkin semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, ada Cik Dede juga, dan semuanya. Alhamdulillah kita di sini untuk memperingati dan mengenang kembali jasa-jasa beliau Sultan Mahmud Bahrudin III, Prabu Diraja, Ayahanda. Kami ucapkan terima kasih karena keberadaan beliaulah wong kita ini mulai bersatu, mulai berkumpul, dan juga tapi kita juga mulai agak perpecahan mungkin karena politik dikucuk. Karena bukan hanya di Palembang, Sumatera Selatan, tapi seluruh Nusantara terjadi seperti itu juga. Tapi yang pasti kita harus syukuri dan nikmati bahwa adanya kesultanan ini bertujuan untuk melestarikan adat dan budaya Kesultanan Palembang Darussalam. Almarhum gigih berjuang meneruskan perjuangan leluhurnya terdahulu, mulai dari Prabu Diraja, Pangeran Prabu Diraja yang datang setelah Sultan Mahmud Bahrudin II meninggal ke sini, kemudian membuat persatuan, namun kemudian akibat dari situ terjadilah pergerakan untuk menangkap Raden-Raden Palembang. Itu lebih kurang tahun 1880, sehingga tahun 1880 terpecah lagi. Ada yang sampai ke Manado, dan kami pun sampai hijrah ke Singapura. Jadi kakek kami, buyut kami itu lahir di Singapura. Raden Haji Abdul Syarif dan Raden Haji Abdul Hamid dan Raden Haji Syarif itu buyut kami dan kakek kami. Sedangkan ada juga Raden Haji Abdul Habib atau yang menulis banyak kisah, banyak catatan, itu lahir di Ternate. Jadi bisa dilihat bahwa keturunan keluarga kami dari Palembang. Prabu Diraja sendiri lahir di Palembang, meninggal di Palembang, dan Raden Haji Abdul Habib lahir di Ternate, meninggal di Palembang. Dan juga kakek kami lahir di Singapura, dan ayahlah SMB 3 baru lahir di Palembang pada tahun 1950 atau setelah era kemerdekaan. Itu pun kami mulai masuk ke Palembang itu kami perkirakan setelah politis etis daripada Belanda sekitar tahun 1930-1940 baru kami kembali ke Palembang, sehingga keluarga kami mulailah hidup di Palembang kembali. Perjuangan daripada kami lihat dari riwayat, dari cerita dari Abdul Habib itu ingin menguatkan kembali nilai-nilai Kesultanan Palembang Darussalam, adat budaya yang hilang. Dia menulis banyak catatan-catatan. Di antaranya ada yang dia salin ulang seperti Salalatus Salatin dia tulis ulang juga. Ada juga dia tulis ulang juga Perang Menteng, ada sejarah raja-raja Palembang, dan itu semua untuk melestarikan adat budaya Palembang. Berlanjut kepada kakenda kami atau Raden Haji buyut dulu ya, Raden Haji Syarif. Beliau kami lihat adalah salah satu pelopor ketika SMB 2 untuk dinobatkan jadi pahlawan nasional. Ada permintaan dari pemerintah pada masa itu adalah Dahlan Haye pada ahli waris atau keluarga daripada Prabu Diraja untuk meminjam cap stempel sebagai salah satu unsur yang membuktikan bahwa SMB
SMP 2 memang pejuang dari Sumatera Selatan. Dilanjutkan dengan kakek kami Raden Haji Abdul Hamid. Dia ingin mempersatukan tokoh-tokoh Palembang. Dia pula lah salah satu unsur atau yang turut membantu supaya terbentuknya kerukunan keluarga Palembang. Kemudian dilanjutkan oleh almarhum SMP 3 berjuang supaya Benteng Kuto Besar tidak jadi mall. Masjid Agung dia langsung mundur daripada kepanitiaan Masjid Agung. Dia kaget namanya dimasukkan, langsung bikin nyata mundur karena ternyata dia tahu ada rencana yang tidak baik di belakangnya. Dan kita tahu bahwa ya kita maaf ya, keramik Masjid Agung itu lantainya marmer itu dibongkar semua habis, sehingga ketika menjadi warisan dunia tidak bisa masuk. Kenapa? Karena ternyata lantainya granit baru, bukan barang lama. Jadi api berapa persen sudah banyak yang dirubah. Kemudian itulah makanya kemudian dia dinobatkan menjadi sultan setelah itu pada tahun 2003 dengan tujuan menjaga adat dan budaya kita. Salah satu yang kita lihat bahwa dia memulai membuat kamus berbahasa Palembang, yang kemudian dilanjutkan oleh yang lain dari keluarga Haji Malik Tajuddin juga banyak membantu juga. Kemudian terus dari Azim banyak yang kemudian membantu membuat supaya kamus Palembang dan jadikan muatan lokal. Namun itu semua walaupun sudah ada, pemerintah juga belum ada goodwill untuk menjadikan berbahasa Palembang itu sebagai salah satu muatan lokal. Yang kita ketahui bahwa insya Allah kami juga berjuang, kami juga punya cara kami, dan juga salah satu karena momentum dari beliau itu yang paling sangat saya bahagia itu apa? Saya banggakan adalah beliau berhasil meminta kepada Bank Indonesia supaya uang 10.000 itu menjadi mata uang negara kita. Ada suratnya permohonan dari dia supaya foto SMP 2, walaupun foto SMP 2 yang kita lihat ini adalah imajinasi atau rekayasa, kita bilang lagi bahwa ini bukan foto SMP 2. Seorang dia adalah mufti yang tidak mau dimunculkan fotonya. Sampai sekarang pun Sultan-Sultan Palembang pada masa dahulu tidak ada satupun foto-fotonya. Kalaupun ada itu imajinasi dan juga bukan foto-fotonya. Dan kalau kami sendiri sebagai keturunan tidak ingin ada foto-foto itu, karena kita cukup mengenal namanya, mendoakan namanya, bukan menerawang mukanya seperti apa, tapi mengingatkan jasa-jasa leluhur kita. Dan inilah yang kita lihat di situ, bahwa kemudian dijadikan uang dan jadi salah satu besar tujuannya adalah mengenalkan kota Palembang, khususnya kebesaran perjuangan Sultan Mahmud Badarudin II, bahwa dia adalah pejuang yang sangat gigih sehingga dia diasingkan ke Ternate. Sebenarnya ini jadi seperti manakib, tapi memang kita ingin melihat bahwa karena perjuangan beliau kita semua ada pada saat ini, dan kita semua mencintai beliau dan mendoakan beliau supaya amal jariah dan amal ibadah yang telah beliau lakukan bisa diterima oleh beliau. Terima kasih kepada semuanya yang telah hadir di sini. Mudah-mudahan menjadi amal jariah kita semua dan kita mempererat tali ukhuwah kita, silaturahim kita, dan semuanya yang ada di sini diberi limpahan karunia, kebarokahan dan kenikmatan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Mohon Sultan berada di tempat dulu. Selanjutnya acara pemberian santunan kepada anak yatim dilaksanakan oleh Sultan Mahmud Badarudin IV didampingi Ibu Sultan Mahmud Badarudin III, Ibunda. Acara ibu ya.
Untuk itu kami panggil para anak yatim, M. Andri, M. Rizky, Arka, segera semuanya tampil ke depan. Aldo, Alia, Hafiz, Nizan, Samir, Pahala, Uzul, Saputra, Senas, Vino, Geraldi, Najwa, Dilayanti, Lambang, M. Fatur Ilham, Sipa, Nizam, Ardila, Mina, M. Al-Ghazali, dan Dia. Sebagai bentuk rasa kasih sayang dan juga peduli dalam rangka haul kelima Sultanan Palembang Darussalam. Salatullah salamullah ala Maha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Terima kasih Sultan Mahmud Badruddin IV dan Ibunda Sultan Mahmud Badruddin III.